Dan setiap kesaksian saya memang selalu bilang kalau saya ini adalah pengikut Kristus karena pilihan. Memang bukan sejak lahir, tapi puji Tuhan bukan saya yang memilih, melainkan Tuhan Yesus sendiri yang memilih saya. Jadi saya selalu menyerahkan diri saya kepada Allah. Di setiap sujud saya selalu bilang sama Allah, ya Allah, jangan pernah tinggalkan saya dan jangan biarkan saya selangkah pun pergi meninggalkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan tampilkan dua buah kisah. Yang satu adalah kisah kesaksian dari seorang murtadin, yaitu Asmirandah, dan kisah yang kedua adalah kisah hijrah dari seorang mu'alaf, yaitu Selin Evangelista. Nah teman-teman, nanti kalian silahkan menilai ya, kesaksian atau kisah yang manakah yang lebih masuk akal. Oke, mari kita simak terlebih dahulu videonya. Kalau disuruh kesaksian, saya dan suami saya lebih senang menyebutkan ini adalah sharing tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan setiap kesaksian saya memang selalu bilang kalau saya ini adalah pengikut Kristus karena pilihan. Memang bukan sejak lahir, tapi puji Tuhan bukan saya yang memilih, melainkan Tuhan Yesus sendiri yang memilih saya. Dan saudara, pada saat saya menjadi pengikut Kristus, saya langsung dihadapin masalah tuh di depan. Kenapa? Karena ternyata melalui masalah-masalah itu saya jadi mengerti betul apa itu namanya penyertaan Tuhan. Dan puji Tuhan, kalau saya jadi pengikut Kristus karena orang lain, atau mungkin karena suami saya, atau karena siapapun itu, ujung-ujungnya pasti saya akan kecewa. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus menuntun saya. Dan saya tidak kecewa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang kasih lihat ke saya siapa dia sebenarnya. Dan yang saya yakini, yang saya percaya, janjinya itu pasti. Tidak hanya orang Kristen, tetapi sudah menular kepada murtadin, yang mana murtadin Asmirandah juga mengklaim dirinya adalah pengikut Yesus. Tetapi saya ragu, benarkah murtadin Asmirandah itu pengikut Yesus? Ataukah jangan-jangan murtadin Asmirandah itu adalah pengikut Paulus? Karena apa? Ajaran atau amalan ritual ibadah yang dipraktekkan oleh kebanyakan orang Kristen termasuk murtadin itu lebih mengacu kepada ajaran Paulus dan meninggalkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Satu hal yang pokok atau inti ya, Yesus mengaku bahwa dirinya adalah utusan dan sekali-sekali tidak pernah minta untuk disembah, apalagi dituhankan. Misalnya di dalam Matius 15 nomor 24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Selanjutnya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 nomor 3, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Yohanes 13 nomor 16, 17, dan 20. Selanjutnya kita akan tengok bagaimanakah ajaran Paulus. Ternyata Paulus menuhankan Yesus. 1 Korintus 8 nomor 6, "Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup." Ada lagi di dalam Roma 10 nomor 9, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Roma 10 nomor 9. Nah, sangat jelas sekali pertentangan antara ajaran Yesus versus ajaran Paulus. Yesus mengaku dirinya utusan, Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah yang Esa,
sedangkan ajaran Paulus justru menuhankan Yesus. Dan saudara, mungkin ada sebagian orang di luar sana yang beranggapan pada saat saya ikut Tuhan Yesus maka hidup saya akan susah. Dan memang tidak sedikit orang di luar sana yang mengutuki saya. Tapi puji Tuhan, ada satu hal yang mau saya bagikan pada saudara sekalian, bahwa Tuhan saya ahli mengubah kutuk menjadi berkat, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan tercatat juga di Alkitab, asalkan saya tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, maka Tuhan akan mengangkat saya menjadi kepala bukan ekor. Maka saya akan terus naik dan tidak pernah turun. Dan saya sangat-sangat merasa bersyukur karena saya bisa bertemu dengan satu-satunya pribadi yang bisa menjamin masa depan saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dan kalau boleh saya pinjam kalimat ini dari gembala saya suka sekali dengan keyakinan dari kalimat ini, bahwa agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja di atas segala raja. Ada satu statement yang sangat dibanggakan oleh Murtadin Asmiranda, katanya dari gembalanya, yang mana gembala itu mengatakan agama boleh banyak, nabi boleh banyak, tetapi juru selamat hanya satu, Yesus Kristus, kata Asmiranda. Tetapi benarkah demikian? Saya kira Asmiranda ini tidak membaca ayat di dalam Bibelnya sendiri. Ternyata Yesus bukan juru selamat. Hal itu pernah dikemukakan oleh pendeta Erastus Sabdono. Juru selamat sejati itu Yahweh. Yahweh, akulah juru selamat satu-satunya. Tidak ada juru selamat selain aku. Kalau saudara melihat Injil Matius, waktu Maria memuji-muji Tuhan karena punya anak, dia memuji Allah, juru selamatku. Bukan Yesus anaknya, Allah. Jadi Yesus bukan juru selamat, Pak. Lagian, jika didukung dengan ayat Bibel yang ini, jelas di sini tertulis, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Tertulis di dalam Lukas 1, 46 dan 47. Nah, di sini sangat jelas sekali, ternyata juru selamat itu adalah Allah, bukan Yesus. Selanjutnya mari kita simak sebuah kisah hijrah dari seorang mu'alaf, yaitu Selin Evangelista. Mari kita simak videonya. Karena ketika kita di dalam sholat, kita ngomong sama Allah pasti dengan berlembut-lembut, Bu. Insya Allah itu juga yang saya terapkan, dan saya masih dalam proses, Bu. Sebenarnya izin, saya juga masih belum sempurna. Mungkin yang Ibu lihat sekarang, mungkin kadang-kadang saya nggak seperti ini. Saya juga nggak luput dari hilaf, Bu, kadang-kadang. Cuman saya tetap berusaha untuk menjadi lebih baik. Motivasi saya sendiri, itu tadi, Bu, timbulnya rasa malu. Saya juga kalau ditanya kenapa, qadarullah saya nggak tahu kenapa, Bu. Saya tiba-tiba ada rasa ingin belajar, ingin mengenal Allah lebih dalam lagi. Saya ingin mengenal Islam lebih dalam lagi. Saya belajar, ikut kajian. Pada saat itu saya belum resmi mualaf, Bu. Saya masih belajar, kajiannya masih tertutup dengan cadar. Kadang-kadang saya private, Bu, belajarnya dengan ustaz. Saya banyak bertanya, kenapa ya kok ternyata Allah itu penuh dengan kedamaian. Karena banyak yang kasih omongan mungkin kayak, ih nanti begini loh, nanti naik turun loh, nanti gini loh. Tapi saya selalu menyerahkan diri saya kepada Allah. Di setiap sujud saya selalu bilang sama Allah, ya Allah, jangan pernah tinggalkan saya dan jangan biarkan saya selangkah pun pergi meninggalkan Allah. Masya Allah, doanya Kak Selin indah sekali. Ya Allah, jangan tinggalkan saya dan jangan juga tinggalkan saya dalam sujudmu. Jangan biarkan saya selangkah pun meninggalkan Allah. Jangan biarkan selangkah pun aku meninggalkanmu, ya Allah. Singkat tetapi padat, itulah sebuah kisah hijrah dari seorang mu'alaf, yaitu Selin Evangelista. Kita doakan untuk saudari Selin Evangelista, mudah-mudahan istiqomah. Nah teman-teman, pertanyaannya, lebih masuk akal yang mana? Antara kesaksian Murtadin Asmiranda versus kisah hijrah mu'alaf Selin Evangelista? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.